Ya mulai dari jutaan sampai puluhan ratusan juta juga ada. Tergantung Gue capek size banget dan deh bahan. segmen hari ini. Iya. Kan kita cowok lihat anjing mahal banget. Tapi Hari beli ini- kabel beli dulu, oke juga nih harga segitu. Kita berpikir durability kalau saya selalu berpikir. benar. Apa yang lu mau pasang tapi nyusahin lu ngapain? Gaya. Gue selalu punya jawaban. Ayo. Kayak itu susah sih. Pokoknya gaya. Bunyi nggak bunyi bodoh amat. Itu balik ke budget kan? Nah, Hai Black Pals, hari ini gue dan Mas Boy bakalan ngobrolin sesuatu yang bakal memanjakan telinga kalian semua. Telinga Dan kita kalian. semua. telinga kita apa telinga kalian? Apa lu? Hah? Topiknya. Oh, topiknya. Kalau telinga Black Pals memang udah senang dengar suara kita. Oh gitu ya. Makanya 1 juta view ya. Amin. Amin. Oke. Nyanyi dulu dong. Oh jangan. Jadi gini, ini narasumbernya gue happy banget. Satu, karena emang teman lama gue semua. Oke. Kedua, baru kali ini Black Talk-nya gue ada teman tua maksud gue. Oh enggak, apaan baru kali ini? Iya beneran, biasanya kan junior semuanya Apaan? kan. Apaan gimana? Iya, Oh gitu ya? Gitu ya Oh, kan boleh. Black Pals? Oh gitu ya. Prinsipnya ini seru banget. Kita akan ngobrolin tentang dunia car audio Indonesia ya. Ini seru banget Sama tentang senior. sama senior Ah. yang mungkin senior gue nih kan. Nggak tahu. Akhirnya kalau senior Akhirnya. Mas Boy baru. Gitu ya. Biasanya kan Tapi sepantaran. prinsipnya bakal seru banget. Kenapa? Oke. Karena kita akan ngomongin all about car audio Indonesia. Yeay. Teknologinya, trennya bagaimana, segala macam. Karena ini emang bakal banyak banget yang akan kita kupas. Yoi. Sebelum kita mulai mungkin kenalan dulu. Halo. Halo. Selamat datang di studio Black Talk. Oke. Jangan pada kaku ini Oh, ketemu iya. cewek oh ya. Boleh kenalan dulu nggak sama Black Pals? Oke, gua dulu ya. Iya. Gua Steven dari AJM Audio Works. Oke. Halo, saya Ricky dari Revealing Sound. Halo. Oke, jadi ini ada dua-duanya ini. Kita semangatin lagi Iya dulu benar. dong. Gitu. Jadi intinya itu mereka berdua ini adalah installer yang udah sangat lama ya malang Oh. melintang di dunia car audio Indonesia dengan berjuta pengalaman. Wih. Wih. Dan mereka ini FYI ya guys ya, ini mereka ini pembunuh bayaran guys. Lu tau nggak pembunuh bayaran apa? Karena Jadi akan kita bahas. oke. Tapi sebelum masuk ke sana, Mau tanya ini kan dulu. mau tanya, nih, ini kan tren car audio Indonesia ini kan bukan car Indonesia, car audio dunia ya. Yes. Betul. Kalau dulu kan power gede-gede gitu kan. Wah, monobloknya gede-gede. Sekarang kayak monoblok kecil-kecil gitu kan. Terus apalagi power konon katanya banyak yang bilang, aduh kayaknya dunia amplifier makin meredup karena sekarang ada teknologi namanya DSP. DSP itu di dalamnya ada amplifiernya. Jadi udah built in gitu. Jadi Iya. dulu kan ada 2-3 barang, sekarang cuma ada satu barang kita bisa langsung udah bunyi gitu. Nah itu bisa lu terangin nggak dari Steven dulu deh? Gimana nih? Ya. Oke. Ya jelas sih, yang jelas perkembangan generasi audio itu dari jadul ke sekarang tuh signifikan perubahannya. Iya. Kan ya? Dulu tuh orang berpikir, gue punya power gede, wattnya gede, keren. Betul. Iya. Kalau sekarang, kalau itu jangan ditaruh di mobil gue deh. Mobil gue ini buat harian, mobil gue ini buat angkut barang. Kalau Oke. berusaha ya sesimpel mungkin. Iya, Oke. iya. Ya, Jadi pokoknya gara-gara adanya DSP amplifier ini itu warna udah secara global industri udah beda semua. beda pasti beda. Oke. Dalam arti kualitasnya tetap kita signifikan berubah. Artinya dengan DSPM yang cukup kecil ini pun kita bisa menghasilkan suara dengan power yang dulunya gede-gede nih. Gitu ya. Iya, karena watt tenaganya kan cukup besar, kelas D kan. Kelas D. Iya, Iya, kalau dulu kan kelas AB, sekarang kelas D gitu. Jadi efisiensinya makin tinggi gitu ya. Betul. Kalau lu Rick gimana pandangan lo soal industri ini? Maksudnya kan trennya udah kayak gitu kan. Iya, Apalagi iya. tadi sebelum kita syuting kan lu bicara tentang apa tuh ada CAN bus lah apa sistem Betul. koneksi yang luar biasa itu gimana lu bisa Ya, komentar? DSPM ini kan sebenarnya sekarang mobil juga makin canggih ya. Iya. Oke. Integrasi ke sistemnya kita mesti pikirin. Jadi kan kayak mobil-mobil China itu udah ada A to B system ya kayak CAN bus. Oke. Kita bisa ganti, nggak bisa asal ganti doang nih. Kita Oh, mesti gitu? Untuk mobil-mobil, hampir semua, nggak semua mobil sih, cuma udah mulai masuk mobil listrik terutama. Oke. Dia kita mau ganti, kita kalau mau suaranya benar, mesti lewat aplikasi CAN busnya ini. Oh. Dia mesti di-apply lewat dia special input, jadi dia ngubah data digitalnya ke data analog jadinya.
Oh gitu. Kalau kita asalkan kita copot modulnya, dia error malah. Oh, Feature-feature ada yang hilang. Kan mobil Cina sekarang kan kayak kadang untuk menu AC aja bisa dari layar semua. Betul, kan? betul, betul. Iya, itu dia. Oh, iya, bener. Jadi semuanya udah terintegrasi Iya, sedemikian iya, rupa ya. Iya, ya. betul. Nah itu kalau untuk mobil-mobil kita ngomong special case lah untuk mobil Cina yang mobil listrik ya, itu kan betul. canggih-canggih tuh. Betul. Masuk ke dalam udah kayak Benar. kokpit apa ya, pesawat tempur lah Pesawat, gitu. betul. Wah, gitu kan. Udah lebar gitu kan segala macam, pencetannya banyak. Bukan pencetannya cuman apa ya, Iya, banyak. layar sentuh Screen-nya, Betul, iya. semua ada Screen-nya touchscreen, betul. Itu seribet itu nggak kalau buat upgrade? Yes and no. Yes and no, gimana? Yes, Yesnya nanti gimana, kan Yesnya? kalau mobil listrik ya kan kita harus mikirin dayanya seberapa besar yang kita pasang nanti kan. Oke. Karena beberapa mobil itu ada sistem yang dia sensor batasin yang output yang diambil eksternal itu berapa ampere. Ada maksimalnya. Oh, ada maksimalnya. Kadang ada itu bisa diakalin dengan posisi sensornya, kabelnya taruh di mana. Oke. Tapi otomatis kan pasti mempengaruhi kayak daya baterainya berkurang. Itu pasti ada. Pasti ada lah ya. Tapi kan kalau kamu orang buat harian di SPM ini kan simple. Oke. Narik daya nggak besar karena dia kelas D, dan efisien. Jadi kan bisa ya untuk harian udah oke banget. Wattnya gede, Heeh. tapi barang juga kecil. Kayak dia bilang juga kan, Stephen bilang kayak orang nggak mau bagasi kepake semua kan. Oh, iya, Oke, iya, oke, iya. oke. Pasti maunya mungil-mungil semua kan ya. Itu teknologinya yang ngebantu banget sih di SPM. Oke, Hmm. cakep nih. Nah, sekarang kan dengan banyaknya mobil-mobil Cina yang udah masuk ke Indonesia dan kayaknya gong banget ya, udah speknya Spek tuh udah audionya tuh udah tinggi, beneran lah gitu. Iya. Nah, itu kalau misalkan mau upgrade lagi, itu kayak jalurnya, aksesnya, modelnya tuh kayak gimana jadinya? Kalau dari Apa yang perlu bawaannya di-upgrade udah- sekarang? Bawaannya kan gua udah dengar ada oke yang lah udah ya. pakai ada DN audio malah, ada JBL kalau nggak salah gitu-gitu. Itu kalau lu gimana, Man? Misal mobil datang nih, Heeh. gua mau upgrade sedangkan mereknya kan sudah branded segala Iya, macam. iya. Itu gimana kalau Biasanya sih kalau kita berpikir dulu ya paling gampang. Apa sih lu yang lu kejar gitu loh? Oh iya, Oke, bener. Ya. Kalau lu udah cukup dengan bawaan aslinya, buat apa kita upgrade dengan biaya minim? Toh kita Oke. tidak bisa lebih baik daripada sistem aslinya. Oke. Biasanya aku suggestion, apa yang lu kejar sih? Suaranya lebih. Kalau lebih otomatis dengan budget yang lebih. Lebih, Oke. iya benar. Apakah orang mau wasting budget yang lebih? Ya itu yes and no seperti kata Ricky ya. Iya, Jadi Oke. ya gue mau spend duit segini, artinya gue mau dapetin kualitas yang lebih baik. Tapi kalau dia mau spend, oh gue mau upgrade audio, tapi spend money-nya nggak lebih besar daripada sistem aslinya, ya Iya. ngapain? Oke. Karena sistem aslinya itu sudah branded, mereka sudah lakukan desain dan saya rasa tuning suaranya juga cukup baik karena saya Oke. dengerin beberapa lagu dengan power amplifier built-in dengan brand speaker seperti Dyne Audio, JBL itu Oke. kualitasnya cukup baik untuk Cukup bagus. standar mobil Oh, gitu baru ya. Kalau pengalaman lu gimana? Sama, untuk yang branded kayak kita ngomong kayak saya pernah nyoba Denza. Oke. Kan udah Dyne Audio kan? Oh, dan satu udah Dan Udah Audio. Dyne Audio, betul. Terus kita coba Ini loh. kita ngomong Dan Audio Dan beneran. audio nih. beneran? Betul, betul. Betul dan Asli kan? desain looknya juga Dyne Dyne Audio, Audio, bukan kan ada beberapa merek mobil yang mungkin kita Benar. nggak sebut lah ya, Ya. kayak Mazda gitu ya, mungkin Kayak Iya, ya, biasa aja gitu kan Iya, speakernya iya, kayak iya, speaker betul. Toyota gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau di BYD ini, di Densa, di Seal, di Lion tuh bener-bener ya desainnya Dan dari Audio si dengan Dan setup Audio. yang gede Betul, gitu. ada Betul. semua ada Gitu. bener. Oh, Dan shit, audio man. sound, bahkan suaranya ya Dyne Audio. Dan Audio tebal-tebal gimana gitu. ya. Betul. Oh. Kasnya semua keluar. Nah, misalnya nih, anggaplah mobil masuk ke lo nih. Densa tadi kan udah Dan Audio. Biasanya kan kalau kata Steven tadi kan bingung nih. Udah Dan Audio mau upgrade apa lagi? Iya, Tapi kan iya. bukan berarti nggak bisa di-upgrade Bisa kan? di-upgrade Tapi ya, kayak dengan seperti dia budget bilang. yang Betul, lebih budgetnya mau jadi mau heboh lebih ya. apa? Betul. Oh, gitu. Kalau cuma Gitu. naiknya cuma mau ganti kayak amplifier doang buat apa? Aslinya juga cukup kok nggak kurang. Gitu ya. Jadi kita ngomong pengen kualitas semua overall lebih baik. Oke, ya sesuai. Balik biaya berapa yang mau Oke, dikeluarin? yang penting kesempatannya ya. Ya, enggak juga. Kemarin kita tolak. Kemarin saya udah nolak kemarin. Ada 2 customer ya, udah mau ganti. Cuma kalau mau cuma nambah di SPM doang, ya oke saya sih untung. Cuma ya buat apa? Nggak jauh lebih baik daripada standar ya soalnya. Oh, Dan sama-sama itu pun aja, bisa bro. lebih buruk. Bisa lebih buruk. Bisa Kalau lebih salah- buruk kita ngomong pastinya. salah setting ya, bisa aja lebih jelek. Oh iya. Karena dia kan Iya, salahin dia kan bezelnya tuning ya. buat Iya, benar. udah semua all passenger gitu kan. Nah. Kita kan lebih cenderung tuningnya kalau all passenger ya oke, tapi kan cenderung kan satu seaten, Iya, betul. satu posisi. Iya. Jadi kan ya kalau emang tujuannya cuma satu posisi, oke, saya bisa setting lebih baik. Tapi kalau buat overall semua, Hah? mungkin factory masih lebih baik kalau soal itu gitu. Oh, karena emang risetnya lebih Iya, buat semua iya, penumpang betul, gitu ya. betul. Oke. Jadi tujuannya apa dulu untuk di-upgrade? Ah. Gimana kalau mobil-mobil yang memang bawaannya udah Bose atau Bang & Olufsen atau si Sama. apa sih pakai apa tuh yang fontnya aneh? Ya apa? Burmester.
Ya. Ah, Ya, aneh-aneh. dia inilah, dia bicara mobil Eropa Iya, nih. betul. Mobil Eropa nih kan dia pegang Eropa, Bos. Ya Allah, setiap episode Black Belt, tolonglah. Tapi benar-benar kan benar katanya Acit, gimana kalau dengan branded itu kan? Iya. Itu kan upgrade-nya gimana biasanya? Sebenarnya sama aja sih. Konsepnya mobil branded dengan mobil EV yang ada sekarang ini sebenarnya mereka menggunakan speaker yang tadi disebutkan ya kan Iya, Glenn, iya. ya. Bagus semuanya. Tapi ada juga customer yang mau di-upgrade. Cuman ya seperti misalkan Mercedes-Benz. Mercedes-Benz mungkin dia ngeluarin beberapa tipe. Ada tipe yang dengan tipe low range, artinya tipe speakernya standar Oh, iya, tanpa iya. DSP. Nah, itu biasanya kita upgrade. Oke. Kalau misalkan tipenya yang tipe Burmester, nah itu complicated kan. Contoh GLS lah ya, kita ngomong yang lebih Iya. tinggi seriesnya, GLS 450e. Itu kan complicated banget, speakernya banyak, terintegrasi dengan monitor segala macamnya. Jadi Nah, lu ngapain mau lagi ya? lu mau nambahin DSP juga PR buat kita karena kita harus pikirin voice command-nya segala Oke. macamnya itu berkoneksi pada saat kita mengganti DSP karena kan dia MBUX kan terintegrasi dengan komputernya langsung. Iya, betul. Itu yang bikin pusing. Tapi waktu itu pernah pameran pas apa gitu ya, kan masuk ke dalam mobil. Katanya dia modif mobilnya itu, maksudnya audionya aja ya. Itu 1M. Ada. Normal. Normal. Kalau di dunia audio itu Nih, normal. kalau di audio lo ngomong sama mereka berdua, apaan sih? Ya nggak, cuma maksudnya kayak, tapi beneran kayak langsung kuping gue tuh punya standar baru yang kalau pas ke mobil sendiri kayak gembel. Nah, ini Cit, ini benar-benar ini kan tadi kan kalau misalnya kita bicara bawaan mobil udah yang Iya. branded lah, Iya. ada tunernya lagi, Iya, tuner iya, audionya emang mungkin agak susah kali ya, Iya. agak susah. Tapi kalau yang standar masih oke. Masih banyak, Masih bisa banyak. upgrade, Masih pasti. upgrade, masih bisa ya. Kan mau budgetnya seberapa dan kasarnya yang mau upgrade 3 kupingnya seberapa jahat. Oh, sebenarnya. Iya benar. Karena maksudnya ya benar, karena ketika udah nyobain ngerasain yang bagus, Oh iya. jadi kayak nggak bersyukur gitu loh. Ya emang itu kelihatan sih Cit di lo nggak bersyukur tuh kelihatan. Pas naik mobil sendiri kayak, kok gembel sih kayak. Ternyata pas sadarin emang gembel. Iya benar juga. Salah. Nah, ini gue mau nanya, ini kan kita bicara tadi industri segala macam. Tapi ada sebuah fakta di Indonesia nih, Cit. Itu bahwa industri car audio Indonesia terutama di bidang kompetisi nih. Iya. Itu Ini bidangnya Mas Boy bukan, sudah. ini kompetisi luar biasa, Cit. Mungkin setahun itu sebulan tuh bisa minimal 2-3 kali ada event Iya, aja. iya. Oh, iya. Dan untuk booking mereka berdua untuk sampai ke meja ini susah, satu karena mereka jadi juri di luar. Beneran nih, Cit. Jadi juri di luar negeri. Oh, Belum lagi juri di dalam negeri. Belum lagi mereka jadi apa, instruktur apa ya? Pembicara. Ya, trainer. Trainer. Mereka nanti udah kemana-mana, Cit. Apa yang di-train kalau dia Untuk train masangnya? bukan train untuk jadi juri. Oh, Iya. oke. Kita juri. Nah, gitu. Ini kalau kata kalian berdua gimana nih dengan jumlah yang begitu Eventnya banyak dan, ya? Sebenarnya Tiap- pasti seneng dong ya. Gimana maksudnya, emang secanggih itu kan industri car audio kita, gimana menurut kalian? Maju pesat ya. Maju Saya pesat sih ya. Majunya banyak banget. Jadi istilah kan kita namanya kan latihan apa, kompetisi itu kan kayak training kan. Iya, betul. Semakin kita kan bisa setahun 50 kali. Lebih kali ya? Dan negara lain setahun cuma 2-3 kali. Oh, Lah. serius? Segitu Iya. beda jauhnya. Jauh Sejauh sekali, itu. jauh Terutama di banget. Asia lah kita ngomong. Oke. Amerika banyak. Setahun juga bisa sama ratusan bisa dibilang. Ratusan ya, karena emang negaranya lebih besar Iya, ya. jauh lebih besar. Oke, Betul. oke. Ha. Tapi kitanya di Asia mungkin ya paling banyak udah negaranya kontes. Di Asia kita ngomong Asia atau Asia Tenggara? Dua-duanya. Oh, ya kalau ngomongin Asia Tenggara paling banyak, di Asia pun kita paling banyak. Saya Betul, rasa iya. betul. Kita masih paling banyak. Kalau kita ngomong tetangga deket lah, Malaysia. KL. Malaysia 3 kali, 4 kali dulu ya. Ya per tahun paling 3-4 kali, enggak Nggak lebih. banyak. Malaysia. Iya. Dan gua rasa asosiasinya juga nggak sebanyak Dan cuma Indonesia. 1 atau 2 doang mereka. Dia cuma paling 2 asosiasi, 3 asosiasi, Betul. dan Gitu ya. tidak semua asosiasinya jalan seperti yang ada di Indonesia. Kita semua jalan ya. Semua Mau juga dikasih jalan. asosiasi pun ada aja pesertanya. Nah, Oh, itu kenapa kalau audio segong itu ya? betul betul. Iya, iya. Kalau kata kalian berdua, kenapa kok bisa kalau versi Asia segong itu, maksudnya asosiasinya jalan, kompetitornya ada semua, jurinya banyak, stoknya gitu. Itu apa sih menurut kalian yang bisa Semakin bikin? merasa gembel. Yang jelas sih pastinya itu berpengaruh di bisnis. Oke. Di bisnis car audio. Bagaimana suatu kompetitor atau suatu customer mau mengupgrade audionya jika tidak ada sesuatu lahan untuk menjadi perbandingan. Oh, Betul ya? Jadi, oke. Kalau kita mau
customer itu naik kelas, artinya ada lahan untuk dia bermain. Oh, Iya, Jadi dia benar bisa naik juga. kelas kan Iya, gitu. iya, iya. Jadi banyaklah pertandingan dan kita berusaha juga membawa banyak peserta untuk ikut bertanding. Gitu ya. Akhirnya ya setiap asosiasi ada, misalkan toko A. Toko A punya 10 customer yang ingin bertanding. Oke. Iya. Kan tidak mungkin 10-10-nya kita ajak bertanding di asosiasi yang sama. Betul, Oh, betul. iya. Kita bisa ajak setengahnya bertanding di asosiasi A. Emma misalnya betul. sekalian, satu Yusachi, yang satu Betul, Ken, gitu ya. betul, Diatur lah ya. Dibagi-bagi. Jadi kali ini toko juga IO dalam mengatur tim lah, yang ngatur tim ya. Pastinya, pastinya. Oh. Ya, biar persaingan itu jadi sehat kan Iya, antar iya, peserta. iya, benar-benar, Betul nggak? benar-benar. Kalau kita ngadu customer kita sendiri, yang ada customer itu Cakar-cakaran akan mereka ya. cakar-cakaran Iya, iya, iya. pastinya. Cakar-cakaran cabut deh. Cabut, betul. Iya, iya, iya. Tuh, kalau dari lu gimana, Ki? Kalau di Ya, toko lu kompetisi ya sama. Kita mesti bagi dong. Tim mana yang mau turun di kompetisi apa, A, B, C. Kita bandingin. Ya kita bagi semua. Oke. Tapi emang serajin itu dan mereka tuh nggak. Ya karena ini kan udah kita ngomong apa ya? Hobi ya. Jadi bukan cuma masalah ini doang. Satu hobi, kedua juga passionnya mereka kan. Iya, benar-benar. Selain ya mau kita ngomong kan kontes audio itu buang duit. Betul. Tuh. Hadiahnya apa sih? Piala doang. Iya, Duit iya. pun nggak seberapa, nggak Nama. sebanding kan. Nama, gengsi ya itu pasti Awareness, salah satunya. iya. Kayak lomba perkutut aja ya. Yang jelas sih pride ya yang mereka. Pride, iya, betul. Ya. Tapi nah, ini kan kita bicara sih kompetisinya sendiri. Iya. Tapi kalau kita ngomong bicara juri nih, Iya. jurinya kan kalian berdua ini kan salah satu juri yang selalu dipakai di mana-mana nih. Dan Mas Baik- Boy juga. Enggak lah, gua pengguna juri, gua pengguna mereka. Jadi artinya si juri ini kan sampai gua dengar juri Indonesia tuh favorit banget gitu. Oh Betul. iya. Itu kok bisa gitu? Gimana? Ya, Maksudnya, ya karena kita juga paling gede nggak Ya, sih? Betul, salah satunya juga Oh. itu. Kompetisi kita Aku Bang. aja narsumnya. gitu ya. Walaupun gembel. Tapi masih gitu ya emang seharum itu nama Iya karena Pistol kan ya Indonesia. kayak kita bilang, saya bilang tadi kan kalau kita berlatihnya lebih sering. Jadi lebih terlatih, lebih cepat pintar, istilah kasar begitu. Bahasanya ya. Ya. Kalau kita bisa klaim ya, kalau kalian berdua bisa klaim, yang deket-deket anggaplah kita top notch Indonesia nih. Heeh. Yang adik kelas kita Yang tuh mepet kita. mepet-mepet ke negara mana sih? Nggak ada. Ya kalau ngomong di top 10 ya sebenarnya semua mepet-mepet ya. Kita nggak Iya. bisa ngomong. Betul, Ya, betul. bahkan Malaysia ada yang jago, Singapura, Betul. Thailand, Gitu ya. semua juga ada jago masing-masing. Cuma wadahnya tidak Iya, sebanyak tidak kita. sebanyak kita wadahnya Betul. juga. Oh gitu. Hmm. Ini cakep banget ya. Iya. Nah, satu lagi nih Cit. Tadi pertanyaan yang gua udah bilang, mereka ini pembunuh bayaran. Oh iya. Sampai Nah, sampai lupa itu. pembunuh bayarannya fun fact-nya adalah jadi Tapi tuner-tuner in a good way ya. Iya, Ya. jadi tuner-tuner Indonesia termasuk mereka berdua ini adalah mereka tuh dibayar khusus, dedicated buat tuning mobil customer di luar negeri. Buat Oh. tanding di luar negeri. Ya contoh misalnya di China nih ada mobil A nih, pakai didukung sama brand A misalnya. Iya. Ya, yang tuning orang Indonesia. Ya mereka berdua ini salah satunya gitu. Itu kenapa bisa terjadi kayak gitu? Sama juga latihan juga. Ya karena kita sering kontes ya. Jadi kan kita kadang kita suka menang lah. Jadi makan mulai diakuin juga. Ya. Mereka minta bantuan kita jadinya. Tapi kenapa nggak terjadi orang luar negeri? Gue nggak pernah dengar tuh kayaknya kalau zaman dulu ya masih zaman gua awal-awal 2000 oke lah gue denger nih si punya brand apa tuningin mobil di Indonesia. Itu masih ada, Sampai masih sekarang ada. masih ada. Masih ada? Masih ada. Tetap Tapi ya nggak sebanyak pembunuh bayaran yang Indonesia. Ya. Ya mungkin karena emang tadi Indonesia itu popularitasnya banyak. Ah. Ya jadi yang punya skill pun banyak. Iya, Akhirnya iya, iya. ya. Akhirnya juga dipercaya oleh banyak negara yang membutuhkan. Beda Iya, dengan versi luarnya. Mungkin ya mereka bertanding setahun cuma 2 kali. Bagaimana dunia mau mengakui dia itu sebagai suatu pembunuh bayaran yang baik, padahal kontesnya jarang gitu Iya, loh. iya. Nah, kita udah 50 kali berantem lah paling nggak kita. Iya. Artinya mau ditonjok bagaimanapun udah kebal tuh badan. Iya. Ah. Udah tahu gayanya ya. Tuh. Ada pengalaman unik nggak selama kalian tuning di luar negeri ya? Misalnya kita ya nggak apa-apa kan? Kan kita ini Blacktown go internasional kan? Wah. Siapa tahu dilihat dari mana gitu. Yang unik tuh negara mana sih? Uniknya apa dulu? Yang Ya, hal apa ya, nih? Terus unique in a bad way Ya, yang bad way dulu atau bad way misalnya I- nih kok tuningannya instalasinya begini Ya, gitu. nomor kata pasti instalasi. Ya. Instalasi. Iya. Kan negara nggak semua siap instalasi sesuai yang kita mau kan. Jadi Oke, oke. nggak kita punya waktu apa nggak untuk bongkar, kerjain lagi. Nggak semua mau kan. Oh gitu Ya ya? kadang kita make do aja yang dia punyanya apa emang mau kita ini kita Kita kerjain. usahakan Ya maksimal kita gitu. semaksimalnya lah. Usahakan ya kayak perbaikan ya seminimal mungkin. Oh gitu. Nah, Kalau anggaplah yang instalasinya ya bahasanya di bahasa Indonesia deh. Gak apa-apa, men, gak apa-apa. banyak, Banyak? banyak. Masa sih?
Tergantung negaranya lah. Negaranya apa negaranya? Kita sebut aja. Ya, Pengalaman China mungkin sekarang China ada ada. penurunan di pembuatan build quality-nya juga Vietnam. mereka turun. Oh. Cina. Oh, Cina. Cina. Ya, Padahal harusnya dia adalah pusatnya seluruh tatanan dunia. secara look-nya mungkin Iya. benar. Secara Oh. look-nya, kalau secara look-nya mereka kan factory ya, jadi Ya. Oke. machinery-nya bagus, Iya, bikinnya iya. bagus. Iya, Ya iya. kayak kita SDM-nya ngelihat ya. perempuan kan cantik luarnya kan. Iya. Iya, iya. Nah, iya. belum tentu di dalamnya juga cantik. Nah, Betul, itu kan betul, yang betul. menjadi masalah kita sebagai installer untuk tuning. Oke. Kita tidak bisa melihat look-nya bagus terus kita tuning hasilnya juga jadi bagus. Iya, iya, iya. Tapi kan perlu kita behind the skin-nya. Bagaimana hasil dia membuat suatu pilar Iya, sesuai iya, dengan iya, 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 iya. konsep kita apa Treatment enggak? dalamnya lah ya. Betul. Itu yang Oh, paling nomor penting. satu. Malahan ya. Iya, treatment dalam tuh nggak selebay Indonesia ya. Kalau paling penting emang treatment dalam kan. Iya. Yang penting itu Betul. yang Dari tersembunyi. dalam. Oh, dari dalam. Bahkan View. kita beda ya, malah Indonesia kadang treatment dalamnya parah, luarnya malah biasa banget. Betul. Iya. Indonesia Banyak itu yang look, gitu malah. look luarnya ya biasa, tapi kalau kita datang ke negara orang lain, mungkin Singapura, Cina, kita bikinnya Cantik, wow. kosmetika wow. Machinery Kosmetiknya wow. semuanya, iya. Maksudnya sih kelihatan yang Iya. si speaker nyala-nyala. Betul. Ya, Iya, nyalanya atau betul. powernya bagaimana itu. Betul. Jadi Ya, ibarat udah kosmetiknya, nyala-nyala. kosmetiknya. Iya. Tapi dalamnya berarti lebih ke Ya, jalur kabelnya. jalur kabel ya Iya, kayak iya, peredamannya, Peredamannya. dan penting angle speakernya itu kan Atau penting volume banget soalnya. boxnya Volume box. kecil. Betul. Kan speaker itu ya kalau nggak ada boxnya apa gunanya? Iya, Ya, mereka iya, ada iya. gitu. Iya, optimalnya di berapa liter kayak Iya, dibilang iya. gini. Di Indonesia malah lebay itu begitu Oh ya. iya. Lebay banget di Indonesia. Harus benar-benar akurat, tapi Gitu ya? looknya lupa. Oh iya, Karena udah habis timingnya waktunya tuh, udah iya. habis waktunya. Karena Iya, kita di satu dalam ya. machinery-nya nggak sebaik mereka pastinya. Emang harus jujur diakui. Kita banyak manual. Kasarnya Kita, begitu. kita Oh. manual, handmade lah kita banyak kan. Handmade Kalau ya? mereka benar-benar factory made. ngenteng gitu ya. Nah, mereka mau bikin pilar satu, tinggal anterin pabrik, scan 5D, keluar pilar baru satu. Kalau kita Cetak dulu fiber. PNB. Iya. Jadi PNB itu paksa dan paksa. Kalau mekanik. Akal-akalan. Kurang Iya. kenteng dikit. Ya, Tapi emang betul. hal itu nggak terjadi di luar negeri. Terjadi juga negaranya mana dulu Oh, mana dulu? makanya. Yang mirip sama Indonesia deh yang tukang akal-akalan. Mungkin India kayak Indonesia sekitar Mas 15 tahun yang lalu. Oh iya. Ya mundur banget sih. Agak mundur masih karena mereka baru mulai soalnya. Oh, baru mulai ya? Kompetisi pun baru mulai. Oh, Karena- tapi ini Nggak apa-apa, salah tetap satu kita nggak semangati apa, ya. itu rising star lah itu Iya. mereka Ya. ya. Karena Oh iya, manusia banyak manusia sekali. banyak, Iya, iya, mereka iya. lagi banyak duit lah ya. Iya, betul, betul. Industri lagi Benar. bagus Mereka biasanya. berani buang duit. Cuma berani ya? SDM-nya belum, ya udah mulai tapi masih pelan-pelan mulai naik. Oh gitu. Kita ngomong di dunia audionya ya. Iya, iya, iya. Ah. Kalau kita ngomongin tadi isu berani buang duit, seberapa banyak buang duitnya kalau pada saat Betul. ini nih sekarang? Contoh Karena misalnya, tadi dengan 1 M aja kayak B aja. Ya masih belum kayak Indonesia sih Iya, kayaknya. belum. tapi menuju. Mungkin iya. Oh gitu. Mereka berani beli barang. Oh, oke, barang yang gong lah. Yang beli Kalau barang lo tadi atau 1 barang M siapa biasa kita ada aja. pernah denger nggak apa? Ya speaker kan paling banyak banget speaker baru yang harganya luar biasa. Which is berapa? Satu set 3-way kita ngomong 500 juta ada. Oh iya, Ada Oke. bahkan yang 2,5 M ya. 2,5 M. Akutan ya, Diamond. betul. Diamond. Diamond laku di sana. Di Indonesia, ya Singapura sih laku sekali. Singapura laku banget. Iya. Oh, Indonesia baru yang 23 Diamond mobil. Twitter Itu yang harga gopek Ya, tiap gopek, Twitternya. iya. Oh, Itu Singapura lo laku kan? lo bisa nemuin hampir semua mobil Singapura kompetisi banyak di yang Singapura itu yang menggunakan driver Ya, seperti oke lah, itu. karena emang dia sangat Ya negara penghasilannya kaya lah betul. ya. Gitu. Ah. Matang lah secara Betul. ekonominya gitu. Terus mau nanya kalau di Indonesia setahu kalian ini yang gong banget sampai berapa budgetnya? Yang pertama sih pasti kayak mahal kacau deh. Saat ini rekod ini kayaknya Surabaya yang megang. Iya mungkin. ya. Infonya itu 13 M. Iya. 13 Mobil apa? miliar. Ada lah, Hah? ada lah pokoknya. Mobilnya iya. Ya mobil Ada lah. umum, mobil umum. Mobil umum. ya. Mobil umum. aja. Innova Ribbon. Oh bukan yang Duh. Oke, Oke. Innova Ribbon. Iya, Innova Jadi Ribbon. kita ngomong gini, Cit, 13M itu on proses semua, Cit. Jadi dari awal sampai akhir lah ya. Betul. Dia sudah Ya. mengeluarkan Oh, iya, selama iya, dia iya, berkarir iya. di car audio lah gitu. Jadi nggak langsung jebret 13. Tapi ya. mobil itu kan maksudnya. Iya. Iya, iya. Audio nggak make sense. Kadang Nggak kalau make untuk sense kontes. ya. Udah pasti melebihi dari harga mobilnya. Iya, Iya, kalau itu gitu. normal. Tapi Iya, kok iya. 13 M kayak mahal banget Black Belt. Tapi nggak juga, Cit. Nah ini menarik Oh, nih. tapi Udah mahal kita kan ngomong. relatif. Iya betul. Kan relatif. Ah, Relatif. Jadi gini, Ya rumah lah gitu. jadi gini, kalau kita ngomongin mahal di car audio, ini pernah dibahas dulu di Black Talk zaman dulu banget gue sama Stefan nih. Ada yang
apa ya, yang tadi internal yang nggak kelihatan. Kita mungkin bisa Ya. coba diisu di kabel nih. Kabel. Betul. Kabelnya mahal. Nah, Iya. Yang kayak kemarin kita bahas membran. terangkan. Mahal juga. Iya. Oke, mulai dari Steven dulu deh. Kabel deh, Bang. Kenapa Kabel kabel semahal apa sih mahal? sekarang? Kita itu berarti udah 3 tahun 4 tahun yang lalu kan Betul, gitu. betul. Per detik ini deh, kabel per meter berapa yang gong? RCA mungkin sekarang ada yang hampir 250 juta per meter. Per Itu meter. kabel apa sih? Kabel, iya kabel Ya RCA. maksudnya apa Jadi gunanya? ini bahannya tuh apa ya? Rel Radio, lah. Jadi ada ya. banyak mineral yang Membuat eksotik suara. gitu. Eksotik buat suara. Betul. Suaranya akan lebih jernih dan bagus gitu. Oh, Jadi oke. pada setel lagu udah set ya. 250 juta. Which is itu semobil itu per meter harganya. Iya per Betul, meter. per meter. Semobil biasanya kan nggak mungkin semeter dong. Nggak mungkin. Kan 5 mobil meter kan minimal. ujung-ujung. Ya, Iya. betul. Jadi kabelnya doang berapa, Steven? Coba hitung. Ya kalau Buat kabel RCA per doang. mobil gua rasa untuk sistem-sistem seperti itu mungkin di atas 1 M. Ya, betul. Buat kabelnya doang. Betul. Itu baru kabel RCA ya? Iya, kurang lebih Iya. RCA dengan speaker lah Speaker lah ya, 1 gitu-gitu. M something ya. Gitu. Mungkin Kalau barang biasa eksotik lain apa, Ki? Iya banyak. Lu kabel kan nggak cuma speaker RCA. Terus si- Kabel listrik kayaknya udah jutaan per meter. Iya, iya, iya. Infonya tadi ada yang 100 juta semeter kabel listrik. Kabel listrik yang si kayak 0 AWG, 0 Yes. AWG. Betul, Itu betul. buat Betul. suara juga. Iya, semua pengaruh ke suara. Indian. Karena Tapi kalau udah ngomong main high end ya, kita ngomong high end tuh emang Orang kita gila lah. ngomong barang eksotik yang nggak bisa lu Ya. biasanya kalau di dunia pengadaan APBN itu ada namanya HPS. Harga perkiraan sendiri itu nggak ada kalau di audio. Ya karena Lu nggak bisa betul. temuin di Topet. Betul. Oh ini per meter segini nggak ada. Betul. Kabel ini yang sebenarnya masalah ya juga nggak semua orang percaya. Betul. Ada yang penting bahan gua udah bagus, Gua percaya. suara oke. Oke. Tapi nggak ada aja budgetnya. Yang penting itu dari bahan udah beneran, Iya. suara udah oke kan. Benar ya kok. Yang sisanya itu udah Ya kadang ada yang bisa dengar, ada yang enggak istilahnya. At Kalau the menurut end- gua lu nggak bisa dengar ya, hoki lu nggak bisa dengar kabel mahal. Ya, Oh, evidence iya, suara oke, oke kan? apa enggak juga nggak bisa Tergantung ya kita user. ngerti. Iya, betul. Ini buat gua, wah ini kabel beda bisa 10%. Buat Oke. yang orang awam nggak beda, banyak gitu, terutama istri-istri Bener. biasanya. Oh gue enggak, gue termasuk. tiba-tiba lu bisa denger. Gue termasuk yang bisa kok. Oh gitu ya. Oh. Jadi Cit, kalau nyari laki, Gue nggak perlu ya pels. Jadi gue jangan- nggak perlu yang dibohong-bohongin. Enggak, kok cuma beli 1 juta enggak. Oh, nggak pernah ya? Gue malah dukung beli. oh beli bener-bener. Karena dia bohongin. Gue kalau modif oke kok. Oh gitu bener-bener. Tapi dia boleh. Dia mendukung Oke. buat modif. Nah, ini kan kalau tadi ngomongin kabel, terus apa lagi eksotik ya? Pasif. Nah, Si kayak- nyala-nyala Oh, ya. itu nggak nyala-nyala. ngaruh. Enggak, kalau nyala itu kan hiasan. Enggak, Itu enggak, hiasan. Nggak karena bentuknya bulat kan. Iya, hiasan. Masih. Kalau si pasif crossover itu Pasif. masih laku nggak sih sekarang? Bagi sebagian mungkin masih. Bagi gua yes, gua Iya. masih suka pakai di sistem gua. Oh gitu. Dan Iya. Jadi harga juga combine masih gitu. Ya, Pasif dan aktif karena gua di-combine. mata generasi lama kan, suka main pasif dulu. Iya. Jadi menurut gua beda suara jauh, itu salah satu bisa ngakalin speaker lah kita ngomong. Oh, handicap di speaker Iya, itu bisa diakalin di melalui iya, pasif salah satunya crossover melalui itu. komponen pasif. Kita kan kita mau ambil warna suaranya misalnya. Oh gitu. Dan harganya kadang nggak murah. Oke, nah kita Kadang. ngomong komponen pasif nih yang eksotis apa nih? Banyak. Ya. Banyak. Nomor 1 ya mungkin Dulun ya. saat ini. Dulun. Number one. Itu kapasitor loh. Iya. Berapa? Ya mulai dari jutaan sampai puluhan ratusan juta juga ada. Tergantung Gua capek size banget dan deh di bahan. segmen hari ini. Iya. Ternyata ada yang nyaingin tas Hermes itu ya. Ah, Beli doang, Cit. Iya, iya, Aduh itu. Kan kita cowok lihat anjing mahal banget. Tapi Hari beli ini- kabel di Dulun, oke juga nih harga segitu. Black Nah. Pels, gue punya ide buat kalian cewek-cewek yang mau beli tas, lu balikin aja sama modifannya, berarti kan kayak lah lo beli gitu. Oh, itu udah kejadian. Udah jadi. Ya udah, customer gue beli barang apa, oh istrinya tahu. Besoknya beli tas baru. Gitu ya. Jadi emang sejalan seiring ya. Iya. Lu main audio GoPay ya, gue beli tas yang 250 lah paling nggak gitu ya. Iya, mesti adil lah. kayak Adil. gitu. Harus 700. GoPay juga. Oh GoPay juga. Nah, mau nanya nih, berarti kan sudah ngejuri dari tahun berapa? Gua 2014 kali ya. 14 ya. Ya mirip-mirip lah sama aja. Mirip. Ah. Dari sepanjang 2014 sampai 2025 ini, adakah peserta yang nggak terimanya tuh nggak terima banget? Kayak waktu itu sempat ngobrol juga sama juri Modif. juri modif, pernah nggak ada yang sampai heboh, nggak terima itu? Ada dong. Paling gila dia apain? Ada yang Indonesia? Indonesia. Iya.
Di lagi itu pernah ada yang mau di Oh ya. sama peserta. Oh. Di tempat? Di ya, jangan Diancam-ancam lah, diancam di belakang ya. Diancam-ancam lah gitu Ya. ya. Oke. Akan ada Bocahnya belum ada? Ya, belum sih, belum kejadian. Orang gila ya, Cid, kayak gitu. Oh, Akan iya. orang gila tuh ada di Mungkin mana ya, aja. kan emosi pada saat itu kan. Iya. Itu ada. Gitu. Ya. Tapi kalau sampai yang benar-benar parah banget, Belum lah. Jangan Kebanyakan sampai. cuma paling kesel dibanting kap mesin atau apa. Ya begitulah. cuma ya udah lah ya. Iya, ya udahlah hit on the moment. Kalau Kak Steven gimana? So far sih belum pernah sih. Nggak pernah deh. Belum pernah ketemu yang seperti begitu. ya. Gue bilang balik lagi ke biasanya balik lagi gue bilang juri itu kan berpengaruh pada saat memberikan oral comment kan. Iya. Bagaimana kita memberikan oral comment itu tidak menyakiti si Betul. Nah, peserta. Kadang-kadang oral comment ini yang berbahaya. Iya. Mungkin menurut kita sopan, tapi ada kalimat yang menunjukkan mungkin sistem lu nggak baik. Padahal penilaiannya bukan seperti itu, merendahkan. Ya. Akhirnya tersinggung. Nah, bagi gua ya selama oral comment kita bagus, hasil scoringnya bagus, so far sih nggak ada masalah seperti itu. Harusnya nggak ada masalah ya. Betul. Selama kita profesional sih, Cid, sebenarnya. Soalnya kan kayak gitu kadang-kadang mobilnya bagus, bagus, tapi mungkin Ada yang lebih cicilannya masih Audionya belum lunas nih. gitu. Gampang Itu tersulut banyak gitu. faktor. Tapi yang juga Tiba-tiba penting sih. di rumah tagihan, orang apa tadi teror sama nyonya di rumah, Iya. ketahuan bonnya aslinya. Berarti dari 2014 sampai detik ini nggak pernah ada yang drama. Belum, Semuanya so far betul. belum. Wah. Ya, lancar sih. Makanya mereka berdua selalu kupakai jasanya. Kalau Mas gue pernah nggak ada yang drama? Wah itu ntar gampang. Gue mau banyak banget kalau drama. Karena di modif tuh lebih gila lagi. modif luar biasa. Luar biasa ya. Nah, gue mau balik lagi ke isu awal nih, ke DSPM nih. Ini kan menarik banget. Ini kalau sekarang, kan kalau dulu kan kita ngomong high end ya, setahu gue kan dikuasai oleh brand-brand Eropa lah ya. Betul. Kayak gue sebutin misalnya brand kayak Audition gitu kan, terus Auditech Vision apa ya, Helix gitu kan, kayak Brex, gitu ya. kan, Brex gitu kan. Ya. Siapa sih yang nggak tahu? Udah Jerman gitu kan, Betul. brand ini bener-bener made in Jerman, keren lah gitu. Tapi gue dengar ini sekarang Mulai turun yang ya. brand Asia kayak model brand China gitu, Iya. itu udah mulai Mereka punya udah teknologi mulai bagus gitu. yes. Mereka udah mulai high end sekarang. Terutama kayak kita ngomong yang baru ya, hal contoh Goldhorn ya. Goldhorn, oke. Mereka kan terkenal dengan DSP amplifier sama DSP dan playernya juga. Heeh. Itu mereka bisa dibilang udah high end karena harganya pun sudah kadang ngalahin Brex. Oke, kita ngomong Brex berapa nih? Brex mungkin Indonesia sekitar ngomong DSP deh, DSP, sekitar 90 juta lah plus minus. Oke, 90 juta plus Dia plus ini gitu ya. Goldhorn ini ada yang top line-nya 110 hampir. Di atas 20 juta. Padahal itu brandnya tanda kutip brand China Yes, gitu. brand China. Ini Goldhorn berarti bukan OEM, maksudnya artinya bukan Iya. McLaren kan. Nah, dia emang brand. brand Betul. Goldhorn gitu ya. Betul. Global produk ya. Betul. Bahkan dia ini saat ini baru 2 tahun terakhir ini menang di Eropa, EMA Europe. Dengan produk Goldhorn. Oh. Jadi tandang nih. Yes. Iya. Jadi ke Eropa menang tuh dia. Jadi hasilnya pun diakuin secara kualitas barangnya juga gitu jadinya. Oh. Ini tren baru yang merek-merek Asia mulai berani dominasi gitu jadinya. Gitu ya. Apa sih membuat kalau gitu? Oke, apa yang membuat si merek ini atau DSP baru ini bisa mengalahkan seniornya lah bahasanya kan gitu? Apa features apa? Features. Feature pastinya. Nomor 1 feature. Sedang kita bercerita mungkin orang Europe ya, kalau pastinya kan. Mereka merasa he is the best. Iya, Ya. aku Nggak ada lawan ya. nggak ada lawan, sombong lah sombong. Rambut beda sendiri kuning Iya, kan. iya, Oke. benar-benar. Sedangkan Asia ini berlomba untuk mengejar mereka. Iya. Akhirnya apa yang tidak ada di mereka diinsert lah oleh Ya. pabrik-pabrik Cina ini. Misalkan mereka punya prosesor oke. DSPM-nya bagus dengan chipset yang baik, Iya. terbaik lah sekarang ini. Tapi fiturnya nggak ada. Bagaimana orang mau beli mobil prosesor lo, sedangkan sekarang mobil-mobil ini membutuhkan feature. Oke. Misalkan kita butuh kabel yang A2DP, plug Oke. and play. Oke. Kita butuh yang bisa koneksi ke remote steering wheel. Jadi bisa dengan menggunakan Lebih santai remote lah buat steering. harian Betul. gitu ya. Tetap ke prosesornya. Dengan channel output yang begitu banyak, 16 channel, sedangkan produk Jerman ini belum ada yang nyampe segitu. Oh, kalau si Helix dan Break itu berapa? Paling 12. 12 lah. 12 ya? normal baik? Oh, Goldhorn sampai 16. 22 Ada ada 22 juga ada. Oh, damn. 22M berarti. 22 channel out. Iya, on. Iya, channel out itu bisa mix ya, mix Iya, iya, antara iya. DSPM dengan eksternal M. Oke. Betul.
Dan emang itu kepake zaman sekarang itu. Iya, Misalkan iya, mobil iya. yang besar, Densa, Maxus dan lain sebagainya Iya, iya, kan iya. dengan begitu banyak speakernya, artinya kita harus membutuhkan benar-benar DSP yang outputnya cukup banyak. Nah, berarti kalau dengan DSP yang tadi anggaplah yang si canggih features-nya ini, berarti apapun mobil langsung bisa PNP gitu. Hampir. Nanti PNP artinya Kalaupun mereka nggak bisa, mereka cepat. Jadi kita minta ke pabrik, oh kita butuh buat mobil ini. Timeline-nya itu mereka lead time-nya cepat. oh, gitu. Ada pengalaman nggak gitu apa misalnya yang cepat Kayak gitu? kemarin awal-awal gue masuk nggak lama kayak untuk remote steer Zenith nggak lama keluar beberapa bulan kemudian. Cuma hitungan bulan. Iya, hitungan bulan. Kalau yang minta Eropa lama. Even mobil lama ya, aku kan pernah punya customer, dia hobi dengan E46-nya. Oke. E46 itu kan termasuk mobil yang Wah, popularitasnya masih banyak. Iya. Tapi orang pabrik males dong ngerjain Iya, ngapain, betul, grow betul, up-nya kan betul. udah nggak ada. Betul. Tapi karena kita butuh, kita ngejar pabrik, selang sebulan mereka kirimin kabel PNP untuk remote steering-nya. Oh iya. Sangat hebat kalau menurut aku. Wah. Mereka responnya sangat baik. Keren ya. Keren. Bagus, BMW bagus. Berarti apa namanya artinya buat kita yang ya Harus diakui. diakui maksudnya Kalau M46 ya bagus. tapi M46 yang nggak cek engine bos. Oh. Aduh, bahas mobil siapa nih? Pokoknya cek engine is kuncinya. Itu kalau nggak ada bosen loh. Hah? Karena itu kan yang ditunggu. Tung, ada bunyi apa nih? Tapi kalau BMW ini responnya bagus. Bener bagus, tapi ya nggak cek engine tetap. Tapi balik lagi itu berarti segitu canggih dan cepatnya. Iya. Oh gitu ya. Jadi gampang banget gitu ya. Gampang, Betul. betul. Dengan ada Mudah. features yang di mobil apa gitu. Apa sih? Cik? Ya mudah. Oh gitu ya. BMW tuh Udah mudah. pakai beri cek engine-nya dulu. Tahu udah gampang. Tinggal lu japri-japri mereka. Nah, oke tadi kan kita ngomongin brand internasional ya Ya. untuk DSP. Tapi kan kita nggak bisa nutup kemungkinan bahwa di Indonesia sendiri anak bangsa juga kan punya brand-brand Bener. lokal yang juga punya riset yang cukup Ya. baik Iya, semua iya. segala macam. Itu gimana kalau menurut kalian berdua di market gitu persaingan brand-brand lokal ini dengan brand internasional lah gitu? Saya rasa untuk brand lokal masih belum bisa ya. Mungkin Untuk belum bisa ngejar. menyamain speednya Betul. sama sana. Ah. Dan mereka lebih fokus main di kelas entry level lah kita Entry ngomong. level, Iya. oke. Entry level itu berarti, nah kalau untuk market entry level itu gimana di Indonesia? Dengan Masih cukup besar kan? masih cukup besar ya? Iya. Itu masih bisa dikerjain. Maksudnya artinya gini, kan mobil anggap tadi udah nyebutin Iya. Zenith ya. Iya. Zenith berarti kita ngomong yang apa ya? Tipe yang paling tinggi itu apa model start yang Q. hybrid Q, Q, gitu iya. kan kayak gitu. Itu ruang buat upgrade-nya Iya besar. masih luas ya? Karena kan semua mobil pabrikan Jepang kayaknya nggak ada sistem Nah. audio yang wow gitu loh. Untuk Nggak Jepang ada lah ya. Iya, kecuali Lexus saya rasa. Mungkin ya Lexus oke lah ya, Ya. karena harganya udah 2M ke atas lah gitu ya. Betul. Tapi kalau yang untuk level-level masih 700-800 juta gitu masih untuk Jepang nggak? Masih Untuk Jepang. agak Even kurang. kayak Alphard, kayak Velfire gitu-gitu. Biasa aja. Biasa sih. aja. Biasa aja. B apa aja. tuh lagi? Ah. Butuh banget. Sorry Iya. jelek banget. Ah, B Nah, aja. iya, lu sekarang apart baru yang biasa lah ya, itu berapa sih? Ya 1,3 ya. 1,3, 1,4. 1,3 1,4 gitu. Lu dengan 1,4 M gitu, ya audionya ya damn gitu. Kok begini amat gitu. Betul. Beneran. Apalagi kalau lu udah punya kuping-kuping kayak mereka nih apa gitu. Atau mungkin justru Jepang sengaja membuat audio yang biasa supaya dimodif. Bisa. Ya kan? Bisa. Soalnya bener Bisa juga nggak? kalau di kacamatanya sekarang mobil listrik kayak mobil Cina itu, mobil Cina yang canggih-canggih itu, Ah. emang ruang upgrade-nya makin dikit. Makin Tipis. kecil. Makin kecil. Gitu Makin ya? kecil. Pasti. Kan kalau tadi bicara yang udah ada support brandednya Iya. kan audio dan audio DBL gitu kan. Iya, iya. Kalau yang lain-lain yang belum ada supportnya masih bisa diupgrade nggak sih? Bisa. Bisa aja Itu tetap. bisa. Bisa aja. Iya. Tapi apa yang harus diperhatiin? Ya masalah itu doang. Daya ampli yang mau dipasang dan lain-lain itu jangan terlalu besar. Konsumsi listrik lah yang paling Ujung-ujungnya itu balik. gitu. Banyak. Range yang ada dikurangi masalahnya. Betul. Itu masalahnya. Oh pasti Masih malu ada besar kurang ya? lah kita ngomong. Pasti berkurang lah ya. Betul. Orang kaki gaspol aja berkurang. Nah, betul. Iya. Pengalaman mobil listrik apa yang udah diinstal gitu, yang buat harian, kemudian kabinnya kan gini, Cid. Di anak Karodio itu kadang-kadang ada unik nih. Oke. Bentuknya jelek gak apa-apa, tapi kabinnya harus akustik bener. Wah. Panggung nih, dashboardnya wih, gue beli mobilnya karena dashboardnya bagus. Oh betul. Mesinnya nggak enak, bodoh amat. Oh, iya, Betul ya, betul ya. Betul, Nah betul. kalau mobil baru apa nih salah satu Iya, panggung-panggung yang bener, bagus tuh? bener.
si dashboard. Kalau untuk mobil MPV ya premium, saya rasa semua mobil premium Cina itu bagus kontur Oh, gitu? dashboardnya. Ya, tapi untuk mobil-mobil low end sih cukup banyak juga ya, Rika. Rata-rata Udah oke mereka sekarang. mereka kan on center display kan. Oke. Jadi nggak ada yang speedometer yang melengkung gede kayak M4 Iya, iya. gitu loh. Apa jenuhnya Jenuh ya. nggak ada ya? Nggak ada rata kan. Iya, Kan iya, orang iya. selalu berusaha untuk mencari dashboard yang rata, bla 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 Betul, segala betul, macam betul. ya. Nah, sekarang semuanya udah kayak gitu sih. Oh. Untuk memudahkan tuning. Jadi car audio friendly lah sebenarnya ya. Betul, betul. Oh, Yang nggak keren. friendly itu ya konsumsi listriknya yang harus Iya, kita iya. pikirkan kan. Karena berarti dashboard karena kan itu taruh di sini kan. Iya, Betul. speakernya. Speakernya. Twitter atau Iya, iya, Indonesia. iya, itu. Ah. Oh iya, jadi makanya dashboardnya juga harus Harus lucu, rata kan? sih. Jadi kalau dashboard rata itu di salah satu kalau di SQ itu kan ada apa bahasanya staging, Sound stage, imaging, iya. sound stage gitu kan. Dia tertata rapi. Ya kalau misalnya boro-boro suara, orang bentuknya aja udah begini gitu. Aslinya matanya begini. Beneran sih. Ya oke. Ini kita nggak ngomong cek engine dulu. Iya. Nah, kan sekarang mobil listrik tuh kan bener-bener nggak ada suaranya ya, Ya, kayak silent. kurang sih. Bukan goreng, emang silent banget gitu. Yang kurang. Oh kurang. Oh, jadi nggak ada getarannya, senengnya ada getaran-getaran Nggak gitu. ada Vibe-nya ya. Oh, boom ya. Oke. gitu Oke. kan. Ah. Nah, apakah bisnis audio ini diuntungkan dengan emang mobilnya sendiri nggak ada suara gitu? Maksudnya untuk tuning, Iya, itu iya. untuk Untuk ini. tuning ya, kita mah bukan bisnisnya. Iya, Secara tuning, setting tuning. suaranya Setting ya. suara. Tapi kan Jauh pengaruh juga. Kan kita nggak apa ya? Oh ngegas. Kita kan biasa pasang peredam Iya, iya. supaya lebih sunyi semua, Iya, iya, lebih iya. diem. Jadi nggak perlu. Dan kalau di sini kalau udah nggak ada engine kan, Iya iya iya. jadi ya bunyi tenang udah di dalam, jadi ya kita Kayak bisa matiin nyeting lebih mesin enak. berarti ya? Nah, iya betul. Iya, iya. Kayak engine off jadinya Engine udah. off. Lebih mudah ya. Berarti lebih gampang berarti ya? Jauh, dan suara juga keluarnya lebih jelas, lebih nggak ada gangguan jadinya. Oh. Terutama di sektor bass, karena bunyi mesin engine Benar-benar depan semua di di low bass. frekuensi Iya, lah. iya, Wih, iya. teknis Betul. banget nih gua nih. Iya iya. Gak boleh. Gue ya padahal. Oh, iya, gua iya. ya. Tapi emang ini nggak kalian berdua pernah ini nggak apa ya pernah membedakan secara kalau tuning emang enakan di mobil listrik gitu atau apakah diuntungkan secara pertandingan juga di mobil listrik apa gimana sih? At the end gua rasa balik lagi ke pertandingannya apa ya. Dengan apa dulu? Misalkan Oh, kita iya, berbicara EMA, kan EMA. ada engine off. Iya. Jadi gua rasa itu nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Tapi ada beberapa kompetisi yang engine on terus dari awal sampai ending ya mobil listrik itu jauh lebih diuntungkan. Betul. Iya, iya, iya. Dan kita sebagai installer kita tuning pun jauh lebih mudah membaca respon. Iya Karena sih, kan ya. kita tuning dengan engine off dengan kelistrikan begitu, Ah. AC nyala. Iya iya. Iya, iya. Ya kan kalau kita baca respon biasanya kalau yang ketemu mobilnya diesel mati mesin dulu biar responnya bagus Iya, benar, gitu. benar. Nggak ada distorsi lah ya. Betul. Oh. Untungnya banyak sih sebenarnya. Lebih adem yang pasti. Hah? AC-nya dingin. Betul. Apaan? Ada AC kalau mobil listrik. Oh iya iya. Oh, kalau iya, kita iya. mobil bensin, kita matiin AC juga mati dong. Mati ya. Iya. Waktu ngejuri jadi lebih keringetan lah. lebih Apalagi keringetan. nyeting. Oh iya. Sejam di dalam, menyalain mogok lagi. Iya iya benar. Lucu lagi. Iya benar juga ya. Gak kepikiran loh gue. Malah hatinya Iya. itu enak buat nyeting ya. Oh, ya karena kalau mesin dimatiin, bener juga kalau mobil bensin atau petrol gitu kan, ya AC mati ya. Betul. Emang nggak bisa nyeting sambil nyala? Ya bisa. Bisa. Kan makanya tadi Tapi kan, mogok. kan Oh, Hitungan menit mogok, ya, jadi artinya apa? habis. Iya, Kan iya, ada iya. yang di setting buat mesin nyala dan mesin mati. Oh, iya, iya, Gitu. Nah oke, berarti apa tips-tips untuk gua, Mas Boy, dan Black Pals di luar sana yang mau memodif audionya selain Biar kecemplung dalam lah, langsung aja deh. harus gua narrow down dulu. Selain banyak duit, selain kerja lebih keras. Dari dulu. Ya, tujuannya kompetisi. Nomor satu itu adalah memilih mobilnya apa. Kalau misalnya bisa milih. Oke. Oke, kalau mobil apa? Kalau kata lo, iya. Tadi seperti tadi, bentuk mobil itu kan sama mempengaruhi. Akustik Oh, mobil iya, iya. dari Mobil. kata Oh, iya, iya, dashboardnya itu Oke. mempengaruhi Yang Seorang- orang pengguna. udah punya mobilnya, Seorang dia Ricky tips apa? Feeling milih mobil apa? 3 deh kalau buat akustik mobil. Ya tergantung budget ya dong. Oke, Ya, let's say kalau di gini. budget Preferensinya ya kayak kelas Oke. kayak LMPV kayak Veloz segala macam ya mungkin saya milih kayak Stargazer yang baru Karten bagus. Stargazer bagus. Oke. Baru Ya, oke, satu. Betul. Di kelas-kelas atas itu apa ya? Ya kayak mobil listrik sih rata-rata bagus semua ya. Mobil sih bagus semua Cenderung ya. flat semuanya. Ah, Hmm. Zenik nggak Zenik? Jadi oke, dashboardnya agak pendek tapi oke. Oke. Hmm. Oke, satu lagi. Kalau oke, kita langsung gua ini. Duluan. The cumi-cumi.
Oh, ya, Cumi-cumi. Sunda. Cumi-cumi itu gimana? Itu udah yang ribbon atau cumi darat itu rata-rata? Cumi darat. Yang ngomong papi ai. Itu mobil paling banyak buat kontes audio malah saat ini. Oh gitu ya? Dua-duanya. Paling banyak. Oh. Karena ya satu hobi modif otomatis semua dimodif biasanya. Iya. Walaupun pengaruh banget ke audio mesinnya getar kan. Iya. Atau anggaplah kita ngomong yang ribbon bensin deh, kalau itu Ya, masih oke. masih oke lah. Ya mobil kita kadang-kadang mobil nggak bisa dipilih kadang. Iya. Yang kita bisa ya kita manfaatin penempatan speakernya, peredamannya kita maksimalin kalau Oke. itu. Kalau itu kan buat kompetisi. Betul. Kalau nggak buat kompetisi, Buat tips lo apa? daily, Buat daily gimana? Untuk daily daily. pamer. Daily pamer nih, oke. Budget lah yang paling penting. Yang penting budgetnya Itu betul. selain Tapi itu. kan selain duit. Selain kerja Oke. keras. Iya, Apa oke. coba tipsnya apa? Upgrade nomor 1, nomor penting bahasa kenceng ya. Sampai menusuk jantung Loh, ya. lu ke klub dengarnya lo denger cis bunyi Twitter apa bunyi bass? Iya, masuk baik. Lo tau masuk. gak berapa abi? Cia! Ini benar-benar banyak kibul nih, nggak mungkin. Tampang lo aja udah nih, kalau bisa ada tato nih. Kalau ada tato nih. Oh iya. Gitu ya, pokoknya Bass ya. bass lah berarti ya. Ya, orang cenderung awam pasti bass duluan kan. Pasti duluan. Gitu, Pak. Kalau Kalau dari Kak Steven apa? Ya sebenarnya yang tadi dibilang ya kalau kita nggak boleh bilang berbicara uang, pastinya kita berbicara pilihan perangkatnya Iya. kalau saya. Oke. Ya brandnya lu mau pilih apa nih gitu. Oke. Jangan lu mengupgrade suatu audio mobil menggunakan brand yang terlalu low end kalau menurut aku. Karena Oke. nanti hasilnya kan percuma. Betul Dan betul. tensin juga gak sih? Tensin sih enggak kali ya orang kalau Oh, yang nggak penting tensin. orang audio kan nggak Iya. kelihatan barangnya apa yang Iya. dipasang kan. Oh emang gak ada merek-mereknya gitu? Ada, cuma kan nggak ditongolin ya Ada kalau juga sih. pasang harian. Mereka belum. Ya. Ya kalau Iya, maksudnya gitu. kalau udah masuk komunitas pasti begitu. Iya, benar. Jangan Pasti pasti. digoreng juga Betul, loh, cek-cekin betul. juga. Tapi kan kita berpikir durability kalau saya selalu berpikir. Benar. Apa yang lu mau pasang tapi nyusahin lu ngapain? Gaya. Gue selalu punya jawaban. Ayo. Ya itu susah sih. Pokoknya gaya. Bunyi nggak bunyi bodoh amat. Itu balik ke budget kan? Nah, Gayanya gue mau kan Bener. mewah. Ayo. Jadi emang gaya ini nggak bisa di ini Iya. nih, gaya, Iya, gaya, iya, nggak bisa. iya. Oke. Gitu. Kalau mobil pilihan lo kan Iya, tadi tiga. udah ini, yang Stage apa tadi namanya? ya pokoknya staging. Sebenarnya staging. kalau gua Oke. pilih gua akan pilih mobil Eropa kali ya. Oh nggak milih mobil Eropa. Gua lebih pilih mobil Eropa. Oh lebih milih. Betul, karena secara konstruksi, secara kabin, Setuju. materialnya mereka tuh bikinnya lebih proper, Setuju lebih bagus. banget. Asal Vibration. jangan cek engine. Ah, misalnya nih kalau cek engine ya, nyetel lu ganggu banget di mata gitu. Ada stiker hitam di stiker aja. Oh iya benar juga. Mas spidolin, tak spidolin. Kayak show. Ya, betul, ya. Semua apapun lah, gua rasa tuh mobil Eropa rata-rata semuanya bagus untuk Lebih kabinnya. oke lah ya. Ya, kabinnya oke. Gitu. Lo tau nggak Jet kenapa dia bilang? Karena BMW-nya dia jago. Salah satunya itu, kedua juga emang pengalaman gua nyetel di luar juga. Kemarin gua nyetel di Cina, gua nyetel mobil Eropa karena Cina kan Eropanya juga. Benar-benar kuat lah ya. Mercy-nya banyak sana betul ya. Ya emang beda. Iya. Ya pas kita masuk di Eropa kita nyetel mobil Jepang, bunyi bassnya getar-getar, Eropa solid banget. Dengan perangkat yang sama kurang lebih gitu ya. Betul, iya betul, Oh, ya aduh, betul. gila. Mau nanya dong kalau misalkan mobil kayak supercar gitu-gitu audionya berarti aslinya juga udah oke banget dong ya? Itu ketawa enggak ya? Gak bisa Kayak- didengar pastinya ya kayak orang gitu. dengernya mesin. Mesin. Orang punya supercar nggak mungkin mau dengerin audio, mereka dengerin exhaust. Iya, benar Cit. Benar, masa kakak. Orang sebenarnya orang bahasanya nih langsamnya aja stasional. Udah happy banget tuh. Iya. Ada yang pasang, bukan yang nggak Tapi ada. ada yang Ada pasang. yang pasang. Gue pernah pasang di Wahyu ya. Wahyu pasang di Lambo, gue pernah pasang di Ferrari juga, tapi sama. 2 minggu kemudian, copotin aja deh. Nggak kedengeran sama mesin. Iya. Make sense. Make sense. Oke, ini obrolan apa banget Cit ya? Yes. Dari mulai luar negeri, mereka pemundur bayaran, tuning, tapi ini banyak banget Hashtag nih, ilmu baru. ilmu baru ya. Ini banyak banget selain cek engine-nya Aci tadi yang kita bahas, kita banyak ilmu baru. Satu, ternyata Azrit gembel. Enggak. Jadi paling enggak tuh teknologi sekarang tuh di car audio sudah dikuasai mau nggak mau dengan DSP-M. Yes. Karena di dalam DSP itu semua features yang dibutuhkan buat car audio ada semua. Ya. Crossover aktif di sana, time alignment, EQ dan segala macam Iya. gitu kan. Bahkan ngebalik phase ya segala macam ada di sana. Jadi
Udah lengkap banget. Udah kelengkapan itu ditambah dengan ada amplifier. Jadi udah kita beli di SPM itu udah kalau buat built-in udah tinggal ada speaker pasti bunyi itu barang. Bahkan di SPM ada yang jadi player ya sekarang ya. Betul. Langsung jadi kita nggak butuh head unit lagi. Oh iya. Nah itu bagusnya. Satu, yang kedua, dominasi Eropa sekarang bule-bule udah mulai ketar-ketir karena Asia sudah mulai gigit nih sekarang. Terbukti juara Asianya di SP-nya malah jadi buatan Asia, buatan China ya. Betul. Ada mereknya Goldhorn. Itu yang ketiga, banyak banget yang tersembunyi di Kalori Cheat. Apa tuh? Ya itu tadi. Oh iya, si kabel-kabel. Kabel-kabel tadi saingan sama Taslo kan? Oh ya, saingan sama Taslo, sepatu dan teman-temannya. Jadi ada yang sampai 250 juta per meter. Tadi ada, iya, tapi ya masuk akal karena kan di dalamnya kabel itu ada banyak mineral rare earth lah ibaratnya ya, mineral eksotik yang dipercaya bisa mengupgrade suara sedemikian canggihnya. Tapi ya kalau kabel harga situ ya pantas sih pada bawa Iya. gini-gininya. Selanjutnya yang nggak kalah hebat adalah ya Indonesia ini secara industri sangat maju. Betul, Karena- bangga banget deh. Ya makanya karena hebat banget, installernya latihannya banyak, Yes. selalu jadi juri yang favorit di Asia dan mungkin gua bisa klaim dunia lah mungkin Iya, lainnya kan. Saya udah ngeju sampai Rusia juga soalnya. Oh iya. Iya, terus jurinya skillnya bagus, installernya skillnya bagus, dan akhirnya bisa membawa nama bangsa ini tuning di luar negeri. Keren banget. Jadi kalau menang di mana lo? Tuningnya orang Indonesia bro, asik. Kembali si lagi. Anu Kembali gitu. lagi nih, pemerintah mendukung tidak Nah, sih? siapa tahu ntar Menteri Keuangan Pak Purbaya ada insentif loh, berhubungan si 200 triliun ini berhubungan dengan Audi bisa aja kan? Bisa aja. Kita mah kalau Pak Purbaya kan pokoknya kita harus belanja, duitnya muter di masyarakat gitu, biar cuan semua. Cakep. Bagus, bikin topik nyapu sendiri. Oke. Gitu Black Pals, jadi terima kasih banget sudah nemenin kita ngobrol-ngobrol hari ini soal audio. Kalian kalau mau modif-modif audionya, upgrade, pastikan kalian bekerja lebih keras lagi. Atau paling gampang adalah uang papi ai. Iya. Udah robohin pintu depan, jegrek aja. Yes. Tentang itu. Makasih ya Black Pals, jangan lupa like, comment, share video ini ke semua teman-teman kalian. Dan yang paling penting subscribe channel YouTube-nya Black Experience. Acit and Mas Boy are signing out. Bye!